Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu Nurika di channel Nurika Oktaviani. Kali ini kita akan belajar bersama latihan soal Olimpiade Pendidikan Agama Islam beserta kunci jawabannya tahun 2024 untuk kelas 4 dengan kurikulum Merdeka. Tapi sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita masuk kepada soal nomor 1. Surat Al-Hujurat diturunkan di kota A. Mekah, B. Madinah, C. Yaman, D. Mesir. Jawaban yang tepat adalah B. Madinah. Jadi, untuk salah satu ciri soal Madinah itu adalah soalnya ayat-ayat dalam Al-Quran itu panjang. Seperti surat Al-Hujurat, setiap ayat ke ayat Al-Hujurat itu memiliki ayat-ayat yang panjang sehingga bisa dimasukkan kategorikan dalam Quran yang diturunkan di kota Madinah. Kita lanjut ke nomor 2. Surat Al-Hujurat termasuk ke dalam golongan surah A. Makkiyah, B. Madaniyah, C. Misriyah, D. Baghdadiyah. Jawaban yang tepat adalah B. Madaniyah. Karena apa? Karena Al-Hujurat diturunkan di kota Madinah dan diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, sehingga disebut dengan surat Madaniyah. Di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat menempati urutan ke A. 59, B. 49, C. 39, D. 29. Jawaban yang tepat adalah B. 49. Soal nomor 4. Surat Al-Hujurat diturunkan setelah surat A. Al-Ma'un, B. At-Tin, C. Al-Fat, D. Al-Falaq. Jawaban yang tepat adalah C. Al-Fat. Jadi surat ke-48 itu adalah surat Al-Fat, surat ke-49 adalah surat Al-Hujurat. Soal nomor 5. Di beberapa tempat terdapat bangunan sarana ibadah dalam bentuk masjid, gereja, dan pura berada dalam satu lokasi. Makna yang dapat diambil adalah A. Menjadikan sarana ibadah dalam satu tempat. B. Untuk mempermudah proses pengawasan. C. Merupakan simbol toleransi beragama. D. Memudahkan masyarakat untuk beribadah. Jawabannya tepat adalah C. Merupakan simbol toleransi beragama. Soal nomor 6. Al-Hujurat artinya A. Kamar-kamar, B. Sapi, C. Lebah, D. Unta. Jawaban yang tepat adalah A. Kamar-kamar. Soal nomor 7. Surat Al-Hujurat terdiri atas titik-titik ayat A. 15, B. 16, C. 17, D. 18. Jawaban yang tepat adalah D. 18. Jadi Al-Hujurat itu terdiri dari 18 ayat. Soal nomor 8. Hadis tentang keragaman diriwayatkan oleh A. Bukhari, B. Ibnu Majah, C. Ahmad, D. Tirmidzi. Jawaban yang tepat adalah C. Ahmad. Jadi hadis tentang keragaman itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sehingga jawabannya C. Soal nomor 9. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa derajat-derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sama. Hal yang membedakan hanyalah A. Banyaknya pahala, B. Keteladanannya, C. Ketakwaannya, D. Kepandaiannya. Jawaban yang tepat adalah C. Ketakwaannya. Ini sebagaimana dalam Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan bahwa semua manusia itu derajatnya sama kecuali ketakwaannya. Soal nomor 10. Menurut surat Al-Hujurat ayat 13, ketakwaan merupakan A. Ciri kepribadian seseorang, B. Ukuran keislaman seseorang, C. Gambaran kesolehan seseorang, D. Ukuran kemuliaan seseorang. Jawaban yang tepat adalah D. Ukuran kemuliaan seseorang. Hal ini bisa dilihat dalam arti Al-Hujurat ayat 13 bahwa
Orang yang bertakwa adalah orang yang mulia. Sehingga jawabannya adalah D. Soal nomor 11. Perbedaan tidak boleh menjadikan perpecahan. Pernyataan tersebut sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat A1, B13, C15, D17. Jawabannya adalah B ayat 13, yaitu tentang toleransi. Soal nomor 12. Berikut yang termasuk makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 adalah A. Allah Subhanahu wa taala menyamakan derajat semua manusia. B. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. C. Manusia hanya boleh bergaul dengan sesama golongannya. D. Manusia harus berlomba-lomba melakukan kebaikan. Jawaban yang tepat adalah B. Manusia. B. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kita lanjutkan. Soal nomor 13. Seorang muslim dilarang bekerja sama dengan non-muslim yang berkaitan dengan A. Ibadah, B. Kerja bakti, C. Pembangunan rumah, D. Gotong royong. Jawabannya adalah A. Ibadah. Jadi kita bisa bekerja sama dengan orang yang tidak beragama Islam, tetapi tidak boleh dalam hal ibadah, akidah, atau tauhid. Soal nomor 14. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 menerangkan bahwa manusia harus melakukan hal berikut ini, kecuali A. Berlapang dada, B. Tenggang rasa, C. Damai, D. Otoriter. Jawaban yang tepat adalah D. Otoriter. Otoriter itu bertindak semaunya, sehingga tidak mau mendengarkan orang lain. Nah, di sini yang tidak termasuk dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 adalah D. Otoriter, karena otoriter ini termasuk sikap tercela. Soal nomor 15. Beruntungnya orang yang membaca Al-Quran akan dibalas setiap hurufnya dengan A. 100 kebaikan, B. 50 kebaikan, C. 10 kebaikan, D. 1000 kebaikan. Jawaban yang tepat adalah C. 10 kebaikan. Jadi, Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang yang membaca Al-Quran setiap huruf dari Al-Quran dengan 10 kebaikan. Nah, anak-anak, itu tadi adalah latihan soal PAI kelas 4 Olimpiade Kurikulum Merdeka. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Tetap semangat belajar, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.